Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kasmawati, NPM 1701020036 dari akuntansi 17A. Yang pertama itu, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Yang pertama itu ada gaji. Nah, gaji itu kita analis data, kemudian verify file, kita add all. Oke. Ini tidak ada data yang error. Kemudian hutang, data, verify file, kita add all. Oke. Juga tidak ada data yang error. Kemudian pegawai, kita verify file, add all. Oke. Kemudian pelanggan, data, verify file, add all. Oke. Kemudian pemasok, data, verify file, add all. Oke. Kemudian persediaan, data, verify file, add all. Oke. Kemudian piutang, data, verify file, add all. Oke. Nah, dari semua data yang ada di ACL ini tidak terdapat data yang error. Nah, kemudian yang soal kedua itu, informasi yang didapatkan dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97. Nah, untuk mengetahui berapakah jumlah hutang yang sebenarnya itu, maka kita pilih data hutang, kemudian analyze, kemudian total fill. Nah, untuk total fill-nya itu kita pilih invoice amount, kemudian oke, kemudian oke lagi. Nah, jumlah hutang yang sebenarnya itu ada 278.641,33. Jadi, dari data yang ada di soal nomor 2 itu dengan jumlah hutang yang ada di ACL ini berbeda dan tidak sesuai. Nah, maka dari itu di nomor 2 itu terdapat informasi tambahan bahwa ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Nah, untuk mencari nomor vendor berapa dengan nomor invoice tersebut. Nah, yang pertama itu kita pilih hutang, kita filter, kemudian kita pilih invoice 0, kemudian sama dengan kita masukkan nomor invoice-nya 237.541. Kemudian oke. Nah, kemudian kita mencari nomor vendornya itu berapa. Nah, untuk nomor vendornya itu adalah 12701. Nah, untuk mengetahui kepada siapakah vendor nomor 12701 itu, kita akan mengeceknya dengan data pemasok, kemudian filter, kemudian invoice 0, vendor nomor, kemudian sama dengan, kemudian kita masukkan vendor nomor yang sudah kita cari tadi, yaitu 12701. Oke. Nah, untuk kepada vendor siapakah yang targetnya dibatalkan pada nomor invoice 237541, yaitu Haris Project. Nah, untuk nomor invoice 106500602, kita kembali lagi ke data hutang, kemudian kita filter, kemudian kita pilih invoice nomor, kemudian sama dengan kita masukkan nomor invoice-nya 106
50602. Kemudian oke. Nah, untuk nomor vendornya itu 13864. Kemudian untuk mengetahui siapakah, maka kita pilih data pemasok, kemudian kita filter, kemudian kita pilih vendor nomor, kemudian sama dengan, kemudian kita masukkan tadi itu 13864, kemudian oke. Kemudian kita lihat siapakah. Nah, untuk nomor invoice 106500602 adalah Binfraud Tools yang telah membatalkan. Kemudian untuk yang ketiga itu, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000 dan berapakah total nilai transaksinya. Nah, yang pertama itu kita pilih gabungan hutang dan pemasok. Kemudian kita pilih analyze, kemudian total file, kemudian kita pilih invoice amount, kemudian oke. Kemudian kita if-nya ini kita pilih invoice date. Kemudian kita pilih ini kita 1 Juli. Kemudian oke. Kemudian oke lagi. Kita kurang dari. Nah, untuk total nilai transaksinya itu ada 10 record. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk nomor 4. Jadi kita mencari rata-rata harga beli produk, kemudian 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Kita ke gabungan hutang dan pemasok lagi, kemudian analyze, statistical, kemudian pilih statistik on-nya kita pilih unit cost, oke. Kemudian deviation-nya kita centang, kemudian oke. Nah, untuk 5 tertinggi harga beli produk itu ada 47,00 sampai dengan 15,87. Nah, untuk 5 nilai terendah harga beli produk itu dari 1,01 sampai 1,7. Nah, untuk nomor 5 itu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan apa alasannya. Yang pertama itu kita pilih data persediaan, kemudian kita analyze, classify, kemudian kita classify on-nya kita pilih lokasi, kemudian oke. Kemudian untuk subtotal filenya kita add all, oke. If-nya nggak usah diisi, terus kita oke lagi. Nah, jadi ini ada 1 sampai 6 lokasi dan ada 22 lokasi dan ada persentase juga. Kita sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu kita perhatikan dan apa alasannya. Nah, saya akan memberikan contoh di lokasi 22. Nah, pada lokasi 22 itu untuk minimum kuantitinya adalah 90 atau 9. Kemudian untuk quantity on case-nya itu ada 163. Dan kemudian untuk quantity OO-nya itu ada 0. Nah, kenapa di quantity OO-nya itu 0? Nah, itu ada kemungkinan bahwa barangnya itu tidak laku untuk dijual. Dan yang kedua itu
kemungkinan barang di lokasi 22 ini tidak lagi diminati oleh konsumen yang ada di sana atau di lokasi tersebut. Kemudian untuk yang nomor 6 itu, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi persentasenya? Nah, kita pilih hutang, kemudian analyze, statistical, kita pilih profil, kita pilih invoice amount, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita analyze, statistik, kemudian untuk ini intervalnya kita ganti 5 karena kita membuat kelompok sebanyak 5 kelompok. Kemudian OK. Nah, jadi untuk rank nilai transaksi yang tinggi persentasenya adalah 14,88 sampai dengan 365,34 dengan persentase 95,1%. Nah, untuk yang nomor 7, kita mencari sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji yang terendah. Dan sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Nah, yang pertama itu kita mencari dengan gaji yang tertinggi dan karyawan dengan gaji yang tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji yang terendah. Yang pertama itu ada yang pertama kita pilih gabungan gaji dan pegawai, kemudian analyze, kemudian statistical, pilih statistik. Untuk statistik O-nya itu kita pilih gross pay, kemudian OK. Untuk deviasinya kita centang, kemudian OK. Nah, untuk gaji yang tertinggi itu gaji tertinggi itu diperoleh Charmen. Nah, kemudian untuk mencari gaji yang terendah itu kita kembali lagi. Nah, di sini kita lihat siapa gaji karyawan paling terendah itu. Industrian Man the Max. Nah, itu. Kemudian untuk mencari karyawan yang paling senior dan karyawan yang paling junior, kita ke gabungan gaji dan pegawai lagi. Kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih statistical, kemudian statistik on, kita pilih hire date, kemudian OK. Biasanya kita klik OK. Nah, ini. Nah, untuk yang paling junior itu ada Vanessa dan ada Richard. Itu kan baru 2. Nah, yang satunya lagi itu adalah Dani. Nah, untuk melihat karyawan yang paling lama ya dengan caranya itu ini. Nah, 100.968. Itu ada Markus, baru 1, yang 2-nya itu Jorge dan Alejandro. Nah, untuk nomor 8, dengan menggunakan log for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi dan lakukan analisis. Nah, yang pertama itu kita memilih gabungan gaji pegawai, kemudian analyze, kemudian kita pilih look for duplicate, kemudian untuk duplicate O-nya kita pilih employee nomor,
Ini yang atas kita oke. Kemudian last will-nya itu kita add all. Untuk if-nya kita kosongkan, kemudian outputnya kita pilih screen. Oke. Nah, jadi di nomor 8 itu tidak ada tidak ada daftar karyawan yang terduplikasi, karena saat memasukkan dan memverifikasi data itu telah dilakukan dengan benar, maka tidak ada data yang terduplikasi. Nah, kemudian yang nomor 9 itu lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisis data piutang sebelum setelah digabung, adakah yang berbeda? Nah, caranya kita melihat dulu piutangnya itu berapa. Nah, untuk piutang sendiri ada 772 record. Kemudian untuk pelanggan, kita lihat itu ada 64 record. Nah, untuk menggabungkannya itu, kita pilih primary case-nya itu piutang. Kemudian kita data, join tabel. Kemudian untuk secondary tabelnya itu kita pilih pelanggan. Kemudian untuk primary case-nya kita pilih nomor, karena di piutang dan pelanggan itu yang sama adalah nomor. Kemudian primary case-nya itu kita add all. Oke. Kita add all lagi. Oke. Kemudian perisonya kita centang. Itunya itu tulis gabungan piutang pelanggan baru. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk penggabungan antara piutang dan pelanggan itu sesudah digabungkan ada 770 record. Padahal yang sebelumnya itu ada 772. Nah, kenapa saat digabungkan itu malah berbeda? Itu ada 3 kemungkinan. Jadi 3 kemungkinan itu atau penyebab terjadinya perbedaan. Yang pertama itu adanya penjualannya fiktif. Yang kedua itu adanya data yang hilang. Kemudian yang terakhir itu ada data yang tidak sesuai sehingga tidak bisa dijoin. Nah, makanya saat melakukan join antara piutang dan pelanggan itu mungkin terdapat 3 kemungkinan tersebut dan hasilnya berbeda. Kemudian untuk yang nomor 10, buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Itu kita lakukan pertama, pilih gabungan piutang pelanggan baru yang sudah kita buat yang baru tadi. Kita pilih filter. Kita pilih do, kurang dari, date-nya kita pilih 1 Juni. Kita pilih 1 Juni.
Juni. Kita oke. Kemudian kita pilih export data to another. Kita pilih view. Kemudian untuk ini kita isi to-nya itu jatuh kita pilih jatuh tempo 1 Juni 2000. Nah, kita klik. Nah, untuk mengecek datanya ini kita pilih folder yang sudah kita simpan saat kita membuat project. Nah, ini adalah hasil dari yang kita isikan tadi di ACL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.